Halo, jumpa lagi bersama saya Rian di Airsofter Purwokerto. Lama ya nggak upload foto seminggu yang lalu ya. Kali ini saya akan membahas aksesoris di unit airsoft. Jadi ada macam-macam aksesoris, diantaranya ada center, kemudian unpack. Sekarang hari ini kita akan membahas tentang hollow aim point scope atau apapun itulah yang biasanya dipakai. Yang pertama, kalian bisa lihat ini ada acok 3G-Con. Ini tidak ada perbesarannya, ini hanya replika ya, replika saja. Baterainya masih fungsi tapi kebetulan habis. Jadi ini biasanya digunakan di unit, buat unit jenis apa ya, kayak DMR gitu. Dia lebih cocok di unit-unit panjang sih, karena modelnya dia sebenarnya harusnya ada perbesarannya, jadi kali 4 kalau nggak salah gitu. Ini cocoknya buat unit-unit panjang. Kalau unit pendek agak aneh ya, ini biasa kita sebut acok. Kemudian yang kedua, ini ada red dot. Ini masuknya hollow aim point red dot juga ya. Ini ada racernya, ada buat tingginya, mempertinggi bawaan, tapi dia jenisnya sedang ya. Ada jenisnya racer yang tinggi, kalau ini masuknya rendah malah sih kayaknya, jadi hanya tambahan aja. Dia bening, enak buat dipakai. Coba kayak contoh, masih hidup nggak ya, sebentar karena ini lama nggak dipakai. Oh, udah mati sorry. Jadi ini pakai ini cukup enak karena bening juga. Itu kalian bisa lihat jernih sekali, cuma tidak ada pembesaran ya, hanya red dot aja gitu. Warnanya kalau nggak salah hijau dan merah. Ini saya pakai di unit M4. Harganya second mungkin sekitar 250-an ya, 250-an lah kurang lebih gitu. Ini nggak ada mereknya kebetulan, ACM Cina model. Yang ketiga, ini juga red dot, FISM orang nyebutnya kalau kita cari. Dulu saya beli harga di kurang lebih baru di 400. Ini buat saya pakai di unit AK yang taktikal di ujungnya. Kenapa? Karena satu, dia tidak ada racernya, artinya dia sangat enak dipakai di ujung depan, hanya sebagai pemanis sih sebenarnya, karena saya jarang pakai ini ya. Nah, ini masih fungsi, kalian bisa lihat ya, kelihatan nggak? Oke, kelihatan ya, masih fungsi baterainya. Oke, paling itu aja. Saya coba matikan lagi sebentar. Oke, udah mati. Ini kecil, ringan, jadi enak sih dipakai. Kalau buat unit-unit pendek enak, cuma memang ada beberapa harus pakai tambahan peninggi ya gitu. Kemudian yang ketiga, yang keempat. Nah, ini yang keempat, ini kita sebut T1 kalau nggak salah. T1 kebetulan ini yang tidak bisa dipisah, jadi ini memang ada peningginya langsung. Jadi ada bermacam-macam sih kalau model ini aim point punya, replika ya, murah. Harga secondnya mungkin sekitar ya 250 sampai 300 ribu lah gitu. Ini enak dipakai di unit stabi juga. Kemudian bagi kalian yang menggunakan run cam atau apa, ini bisa digunakan di atasnya, karena ini masih bisa nge-M. Kemarin karena run cam saya tingginya lumayan, jadi bawaannya saya nggak pakai holo, makanya kemarin
agak aneh sih, jadi pakai ini rasanya lebih cocok sih. Ini juga biasa saya gunakan di unit M4 saya dan biasa digunakan di kompetisi. Kemarin ada satu lagi saya ada modelnya terpisah, jadi emang racernya emang bisa dipisah, cuma udah laku ya gitu. Oke, sekarang yang kelima ada tadi ada T1, ini namanya T2 kecil, hampir sama, cuma dia nggak ada peningginya gitu. Ini juga di M4 sama di AK, kadang saya taruh di AK di bagian depan gitu. Ini masih fungsi nggak? Oke, masih fungsi, bisa dilihat ya tuh, ada red dotnya nyala gitu. Harganya sama, kurang lebih 250-an sampai 300 second ya. Kebetulan ini sudah laku, cuma belum diambil, katanya habis lebaran mau diambil. Mungkin nanti pas video ini tayang sudah diambil sama pemilik barunya. Itu yang keenam, saya ada XPS, kalau nggak salah ini 558 EOTech ya, replika. Ini bagus buat unit M4 juga, sama unit-unit yang agak besar. Ini saya pakai di unit Virtus saya MCX karena cocok banget sih, pas penggunaannya juga enak karena dia jenisnya dia lebar, jadi bisa lihat sasaran dengan mudah. Dan juga sebagai pemanis oke lah, bagus bentuknya, compact, nggak terlalu panjang ya, karena ada beberapa seri ya, 553, 552, 556, ini 558 kalau nggak salah gitu. Oke, kadang nah ini yang masangnya kebalik ya, antara ini belakang atau ini depan atau ini belakangan, jangan sampai salah, karena menjadi trending beberapa kali pemasangan salah gitu. Oke, terus kemudian yang terakhir belum ya, masih ada lagi. Ini R1X, ini yang terbaru kelihatan nggak? Ini paling lebar coy, paling lebar menurut saya, juga paling oke sih, harganya juga paling mahal, kisaran di Tokopedia sampai 18 ya kurang lebih ya, cuma ini saya jual ya 14 lah, nggak apa-apa. Dia modelnya besar, Steiner ya, R1X, R1X orang bilang, Steiner punya. Sangat enak karena sangat-sangat lebar, hampir sama kalau dibandingkan sama yang XPS ini. Tuh, perbandingannya dua ini. Cuma ini jarang. Jadi ya menurut saya sih keren juga. Ini saya pakai juga di unit Virtus saya sama M4 yang ada silencernya, emang yang model-model besar. Karena kalau buat di model kecil agak aneh ya. Jadi ini cocoknya buat M4 yang agak besar gitu. Kemudian yang terakhir saya punya ini dari Discovery. Ini sebenarnya buat sniper saya, scope buntung ya, orang bilang scope buntung. Kenapa? Karena kebetulan saya udah punya beberapa sniper. Jadi yang satu model taktikal, jadi saya cocok ini karena modelnya bagus lah menurut saya sih. Ini ada pelindungnya juga di depan, jadi lebih safety. Kemudian ini juga terang juga ya, cuma nggak kelihatan sih gitu. Saya juga ada terakhir yang masih ada, cuma kebetulan di unit saya yang sniper yang satu ya, dia keluaran merek apa ya terakhirnya, saya lupa dia merek apa, nanti saya coba cek ya. Dia bagus sih, lebih terang karena pembesarannya lumayan, dan diameter yang ujungnya sampai 40, jadi lebih enak dilihat, cocok buat sniper gitu. Ini sebagian
scope atau holo yang saya punya. Mungkin masih banyak banget macam-macam scope-nya. Cuma ya ini buat ini aja sih. Kalian kalau mau beli kira-kira ada pandangan lah mau pakai yang mana gitu. Karena saya pakai beberapa buat cadangan juga, karena saya ada beberapa yang kena pecah karena terkena BB pas main battle gitu ya. Jadi kalau aman sih emang dipakaikan pelindung gini. Ada yang model akrilik, cuma saya nggak begitu suka karena kayak nggak real ya. Kelihatan banget, jadi masa kita main ditutupin akrilik gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah, sekali-kali pecah, cuma emang kita harus hati-hati mainnya. Gitu aja teman-teman, terima kasih. Demikian video saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kritik atau saran, silakan komen di bawah. Jangan lupa subscribe ya. Oke, selamat malam, sampai ketemu lagi. Terima kasih.